Di tahun 2011, sepasang pelajar bernama Jo Ije dan Wo Subin bermimpi menjadi sutradara terkenal. Mereka menjalani hari penuh semangat demi meraih impian. Seiring berjalannya waktu, mereka terpisah dan tumbuh dewasa. Hanya Subin yang menjadi sutradara, sementara Ije menjadi wartawan. Subin kini tinggal di luar negeri. Ia menjadi sutradara sukses di sana. Filmnya bahkan memenangkan penghargaan film internasional Eropa. Thank you. Saat Subin menerima penghargaan, ia mempersembahkan penghargaan itu untuk cinta pertamanya. I'll have to go to the place. Sementara itu, Ije yang pandai dialek daerah menjalankan syuting acara dengan penuh lumpur dan perjuangan. Ketika pulang ke rumah, di sela-sela Ije menjemur pakaian, ia menyalakan TV dan tak sengaja melihat acara penghargaan sutradara Ian Woo yang membuat Ije terkejut, ternyata itu Subin. Terlebih lagi ketika mendengar Subin bicara jika ia akan kembali ke Korea untuk menemui cinta pertamanya. Sambil teler, Ije stalking info tentang Subin dan ia menjadi frustasi. Keesokannya, Subin naik pesawat dan kini tiba di Korea. Sambil naik taksi, Subin pun menonton acara Ije penuh senyuman. Di kantor, ketika Ije beradu argumen dengan produsernya tentang suatu acara, tiba-tiba bosnya datang membawa Subin sebagai tamu. Dan saat Ije melihat Subin, Ije langsung sembunyi. 안녕. Namun, Subin menemukannya dan menyapanya, yang mengingatkan Subin pada kenangan pertamanya ketika bertemu Ije saat ia menjadi murid pindahan. Saat upacara, kepala sekolah tak berhenti bicara, jadi Ije jatuh pingsan dan Subin menggendongnya ke UKS. Padahal sebenarnya Ije hanya pura-pura pingsan agar upacara segera usai. Dan dari sana mereka pun mulai akrab. 어디가? Lalu, Ije menanyakan impian Subin. Subin berkata, ia tak punya, paling-paling menjadi dokter seperti ayahnya. 고생이 많네. 꿈이 뭐야? 이제야? Sedangkan Ije berkata jika ia ingin menjadi sutradara film. Di sore harinya, Ije datang ke rumah sakit milik keluarga Subin untuk merekam matahari terbenam dari atapnya. Subin yang melihat Ije langsung mengikutinya. Melihat Ije ketiduran, Subin pun menunggunya hingga malam tiba. Saat Ije bangun, ia terkejut melihat Subin ada di sini. Lalu Ije pun bergegas pergi karena takut ketahuan satpam. Bersama Subin, mereka mengendap-endap agar bisa keluar. Lalu berlari sambil bergandengan tangan hingga ikat rambut Ije terjatuh. Ketika berhenti dan Subin melepas tangannya, Ije menggenggam kelingking Subin sambil berkata kini mereka komplotan dan membuat Subin jadi berdebar. Keesokannya, Subin yang pergi bersama ibunya meminta turun ketika melihat Ije sedang merekam nenek-nenek. Dibantu Subin, mereka berusaha membuat rekaman yang emosinya bisa dirasakan orang yang melihat. Namun, tiba-tiba pria mabuk datang mengacau, juga melempar kamera Ije. Subin berusaha melindungi kamera itu, bahkan ketika ia dihajar pria mabuk itu. Ije berusaha menghentikannya, namun justru terjatuh. Untungnya, setelah itu polisi patroli datang mengamankan pria itu. Setelah itu, Ije berterima kasih sambil mengobati Subin. 너 좋아하려고. Subin lalu berkata jika ia ingin menyukai Ije karena Ije punya impian. Menurutnya itu hal keren. Dan kata-kata itu bagai mantra untuk Ije. 뭔가도 같았다. Subin lalu memberikan ikat rambut baru pada Ije. Setelah itu, mereka mulai membuat film bersama. Namun kini, Ije merasa kata-kata Subin adalah kutukan. Ije kesal karena Subin tiba-tiba datang. Sedangkan Subin rindu berat pada Ije. 손 안 떼? Ups. Ia mengajaknya makan siang, namun Ije menolaknya. Meski dimarahi Ije, Subin malah menganggapnya lucu. Ije merasa kesal karena dulu Subin tiba-tiba pindah ke Amerika. 마주치는 게 제일 좋고. Di malam harinya, Ije yang stres datang ke tempat sahabatnya bernama Yugon yang bekerja sebagai kurir. Dan di sana, Ije makan ayam goreng sambil cerita. 맨날 나만 깨진다, 나만. 완전 멋있거든. Saat Subin tengah rapat dengan timnya di kafe, aktris bernama Ohana datang ke kafe itu sambil menjelek-jelekan Subin pada timnya.
karena ia kesal ditolak audisi. Subin yang mendengar itu lalu pergi pindah kafe. Di kafe ini, Subin bertemu Yugon. Yugon tak senang melihatnya karena membuat Yije menangis. Saat Subin minta nomor Yije, Yugon pun menolaknya. Saat Yugon menerima telepon Yije yang bilang akan menjual kaset di online shop, Subin pun menguping. Sementara itu, Hana yang akan melakukan pemotretan diberitahu jika modelnya kecelakaan. Saat Yugon datang mengantar barang, Hana memperhatikannya lalu menawarinya jadi model dadakan. Melihat Yugon yang keren, Hana mengira Yugon aktor juga. Namun, ketika tahu yang sebenarnya, Hana agak kecewa, namun ia tetap ramah. 진짜 영광인 것 같아요. 그냥 어깨나? Ketika pemotretan berlangsung, ternyata hanya bahu Yugon yang jadi model. Namun, meski begitu, Yugon tetap bahagia karena ini seperti mimpi baginya. Terlebih ketika selesai, Hana memberinya foto yang tak masuk majalah sebagai kenang-kenangan. Kemudian, Subin mulai mencari di online shop dan menemukan kaset Yije, lalu menghubungi Yije sebagai anonim untuk membeli kasetnya. Namun, pembayarannya harus COD. Keesokannya, Yije pun membawa kaset-kaset itu, dan terkejut ketika tahu orang yang akan membelinya adalah Subin. Yije jadi tak ingin menjualnya, namun Subin bilang akan membayar 10 kali lipat. Subin bertanya kenapa Yije ingin membuang kaset kesayangannya yang menemaninya tumbuh. Yije bilang itu sudah tak berarti kini. Yije ingin cepat pergi, namun Subin malah menunjukkan naskah film yang dibuatnya bersama Yije dulu dan mengajaknya meneruskan film itu. Yije merasa marah bercampur sedih. Ia menumpahkan kopi pada naskah itu lalu pergi meninggalkan Subin. Yije berjalan di tengah hujan sambil mengingat kejadian 10 tahun lalu. Saat Subin mengejarnya, Yije pun berkata jika dulu ia menunggu di depan pintu Subin selama 15 hari, seperti orang bodoh saat Subin tiba-tiba pergi meninggalkannya tanpa pamit. Yije juga marah karena merasa Subin mencuri mimpinya, juga bertingkah seolah-olah mereka baik-baik saja dan tak mengingat penderitaannya. 너는 내 후회야. Nah, itu tadi episode pertama Dream to You. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.